Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kepentingan untuk hadir di sini. Dan oleh karena itu saya merasa patut untuk menyampaikan terima kasih karena Bapak Ibu Guru BK mitra kerja sini mau memberi kesempatan saya untuk memberi materi juga tidak tepat, mau berdiskusi, yang paling tepat, mendiskusikan tugas-tugas kita. Kalau melihat judulnya, ini lahir dari keresahan saya. Ya, lahir dari keresahan saya. Nanti saya tampilkan minimal ada 4 keresahan. Tapi yang satu keresahan itu saya mau mengatakan terlalu kita mengagung-agungkan teori-teori konseling yang kita pelajari di kampus itu ya. Dan saya hampir melupakan semua itu. Ya maaf ya saja, hampir melupakan dan saya hanya menjadikan sebagai kajian ilmu. Saya belajar lama tentang teori-teori itu. Macam-macam teori itu. Dan atas keresahan teori itu, mengapa kita terlalu mengagungkan teori-teori bimbingan konseling yang justru teori itu dikonstruksi dari barat. Ya, dikonstruksi dari barat. Dari konstruksi teori dari barat itu tentu berdasarkan karakteristik manusia barat. Bahkan manusia barat bukan saat ini. Manusia barat yang puluhan tahun yang lalu. Jadi itu membuat saya resah. Kok bimbingan konseling ini kita terlalu agungkan dan kemudian itu dikonstruksi dengan karakteristik manusia lama barat yang tentu pasti tidak selalu bersenyap dengan karakteristik manusia Indonesia, apalagi manusia Sulawesi Selatan, apalagi manusia Pare. Ya kan gitu-gitu itu cara berpikirnya. Sehingga kalau ada sebuah teori yang mau diberlakukan untuk menjelaskan manusia, menjelaskan perkembangan manusia, menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi, menjelaskan bagaimana mengatasi persoalan manusia, sementara instrumen teori itu dikonstruksi dari karakteristik manusia barat. Nah, saya terus terang mengatakan bahwa saya melupakan semua teori itu dari perbahan darah implementasi dalam bimbingan konseling. Saya katakan, bukankah dalam nilai-nilai lokal kita, nilai-nilai Sulawesi Selatan, ada banyak nilai yang berdimensi sebenarnya pendidikan dan berdimensi sebagai bimbingan dan konseling bisa diterapkan. Mengapa kita tidak mengambil karakteristik itu? Nah, itu keresahan pertama saya. Sehingga oleh karena itu hari ini saya mau mendapat banyak masukan dari Bapak Ibu sebagai praktisi. Jadi bukan memberi materi sebenarnya, mendapat masukan. Mohon nanti kesediaannya untuk menyampaikan beberapa hal dari praktek sukses ataupun praktek gagal kita. Jadi ada dua mesti, praktek sukses dan praktek gagal dalam melaksanakan bimbingan dan konseling yang mengadopsi atau menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal. Itu aja satu itu. Beri masukan saya nanti supaya barangkali ini penting untuk membaharui dalam tataran teoritis tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, masalah pertama yang saya lihat yaitu adanya, saya sebut, kehampaan eksistensi atau ancaman eksistensi. Nah, gitu. Jadi bimbingan konseling sekarang ini mengalami ancaman eksistensi. Ya. Kalau hari ini bimbingan konseling masih dibutuhkan, jangan-jangan 5 tahun yang akan datang sudah tidak eksis. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Ya, terpaksa saya orang pertama barangkali yang harus gulung tikar dari pekerjaan, misalnya kan gitu. Nah, ini harus perlu dipikirkan karena ada di situ ancaman eksistensi. Apakah masih bimbingan konseling ini mengalami apa yang disebut dengan tetap eksis meskipun zaman itu berubah.
Itu ada ancaman di situ. Baik dari penerapan teori, ada ancaman. Nanti masukan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu bergeser 10 tahun terakhir ini atau 15 tahun terakhir ini, saya melihat ada pergeseran dari tugas kita. Tugas guru BK atau tugas dosen BK atau tugas siapa saja yang berkecimpung di BK, dari guru bimbingan konseling yang memberi layanan menjadi guru bimbingan konseling yang melaksanakan administrasi bimbingan. Ya, jadi keterampilan mengadministrasikan itu telah menggeser keterampilan memberi layanan. Penting. Nah, sekarang misalnya kalau ditanyakan kinerja guru BK, itu sangat jelas tertulis pada apa ini? Laporan-laporannya atau pelaksanaannya, program-programnya diperparah lagi karena mungkin barangkali pengawas yang mestinya memberi tindakan-tindakan klinis, istilahnya klinis, yaitu memberi misalnya bagaimana cara melaksanakan tugas-tugas BK, justru barangkali ya hanya mencari bukti itu. Jadi diperparah. Sudah adakah di Parepare ini atau pengawas kita di Parepare sudah berlatar belakang BK semua ya? Nah, kan begitu. Belum. Jadi yang belum itu saya tidak meremehkan kemampuannya kan, tapi pasti hanya mencari administrasi BK. Padahal administrasi BK itu hanya satu mata kuliah, satu mata kuliah kita kan. Yang banyaknya itu adalah fungsi-fungsi layanan. Ya, siapa waktu itu? Para sadar rumah ya masih. Administrasi dan organisasi. Ya. Selainnya tidak ada lagi mata kuliah kita berkaitan dengan administrasi. Tapi bergeser sekarang. Kalau kita mau jujur, keterampilan apa kita miliki sekarang? Misalnya, kita dipaksa jadi guru BK sebenarnya itu sudah dibekali, tapi karena dalam pelaksanaan tugas kita dipaksa untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi. Karena barangkali, maaf ini, saya tidak bermaksud menyinggung dan menyalahkan karena itu bukan lingkup saya, tapi barangkali mungkin pengawas atau supervisor, ya, atau pelaksanaan supervisi bimbingan hanya lebih mencari pada bukti administrasi ya daripada bukti pelaksanaan tugas. Pernahkah kita mengeluh misalnya ke pengawas kita sebagai salah satu bahwa bagaimana caranya ini Pak, saya mengalami kendala, ada masalah siswa saya seperti ini, saya mau melaksanakan seperti ini tapi ada sedikit. Ya, pernah mengeluh. Kenapa kita tidak keluhkan itu? Ah, kan mesti gitu. Ya? Wale. Oh ya. Masih bagus kalau ibu masih bisa mewale kan? Tapi kalau kedai EYK nggak ada mewale makan misalnya. Apa istilahnya itu? Jaje jo. Jame jamata ujamatoi. Ya, jawab aku kan begitu. Ya, oke. Itu keresahan kedua saya, ada bergeser orientasi kita dari tugas-tugas layanan ke tugas-tugas administrasi. Dan itu terasa, padahal ketika di pelajari kita dulu belajar itu hanya sedikit mata kuliah yang berkaitan dengan administrasi itu. Ya. Bahkan sekarang saya lihat guru juga semakin dituntut hanya hegemoni administrasi daripada memberi keterampilan mengajar kan. Begitu juga jangan-jangan kita juga begitu. Ya, maksud saya ini bukan bermaksud untuk apa, tapi harus ada kesadaran pada kita semua bahwa seperti itulah memang kondisinya, dan itu maksud saya kalau sudah itu terus itu adalah ancaman eksistensi. Ya, ancaman eksistensi. Jangan-jangan nanti ya, atau tidak ada pekerjaan lain lagi nanti kita bisa kerjakan untuk apa, karena sudah terlanjur. Siapa sudah pernah mendapat apa ini pengabdian 20 tahun di sini? 30 tahun. Saya insya Allah mungkin 30 tahun nanti ini 30. Artinya selama 30 tahun itu kan sangat sulit kita, tidak ada lagi
kita sudah memang jatuh hati di pekerjaan ini dan kita sudah konsentrasi dengan pekerjaan ini kan, konsentrasi di situ. Dan pada usia-usia seperti kita ini, saya misalnya tiba-tiba diminta untuk bekerja pada sektor lain, ya betul, ancaman eksistensi betul ini persoalan sekarang. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, hegemoni media sosial. Coba, hegemoni media, terlalu kuat media sosial. Bayangkan misalnya seorang ustaz yang belajar bertahun-tahun, puluhan tahun di pesantren, kemudian disalah-salahkan di media sosial hanya karena satu uploadan anak SMP yang mengatakan bahwa ini benar. Itu kan, itu coba lihat gitu. Ini juga ancaman benar. Jangan-jangan juga guru BK nanti yang sudah memang belajar bertahun-tahun tentang BK dan mempraktekkan bertahun-tahun, 30, Ibu Marhama ini 30 tahun. Kalau saya ini tahun ini 32 saya mengabdi ini. Kalau ya berapa Pak Har ini? Ya jangan malu-malu katakan bahwa sudah tua memang mengabdi kan. Berarti lebih banyak, lebih lama lagi. Hah? Oh, 33 tahun. Sudah. Oh ya, maksudnya usia pensiunnya, tapi masa tugasnya, masa kerjaannya? Hah? Wah, saya aja yang belakangan. Karena ada perubahan waktu kenaikan golongan. Oh. Iya. Ya. Kalau melihat wajah ya tentu mengatakan bahwa baru 20 tahun baru 10 tahun mengabdi. Wah, gitu. Saya 32 tahun ini. Insyaallah mudah-mudahan nanti Agustus ini sudah ya dinyatakan bahwa telah mengabdi. Mestinya tahun lalu itu saya harus memperoleh pengabdian 30 tahun itu. Nah, seperti itu. Jadi ada macam-macam ancaman hegemoni media sosial. Coba. Nah, kalau kita tidak masuk di situ, kita akan ketinggalan. Tapi kalau kita terlalu masuk, itu ancaman terhadap layanan. Ya. Bapak Ibu ini sudah adakah WA grup bersama siswa ya? Sudah ada semua ya? Ya? Ada. Ini hegemoni media sosial. Ini terjadi tadi reorientasi layanan ya, dari layanan ke administrasi, layanan administratif. Ya. Yang terakhir ini, maaf. Yang terakhir, transplantasi budaya. Ini perlu, hanya sebelahnya ini kan hanya untuk memancing berdiskusi. Sadarkah kita bahwa secara perlahan-lahan itu ada pencangkokan budaya melalui media sosial? Itu ada pencangkokan. Coba, ini kita tidak sadar kan? Sekarang HP ini kan media sosial ya. Kira-kira sadarkah kita bahwa sudah ada budaya kita menurut nilai-nilai kita sejak awal itu sudah berubah dengan ada hadirnya HP ya? Meskipun terasa lebih mudah, tapi ada nilai yang hilang. Kira-kira ada ya? Apa itu kira-kira? Ya. Ya, interaksi face to face yang selalu kita ajarkan kan? Diajarkan itu berubah menjadi face to face-nya, tapi dengan perantaraan alat. Kalau video call misalnya memang, tapi kan hanya wajah yang apa? Sementara kita diajarkan tentang bahasa-bahasa non-verbal kan? Bagaimana posisi duduk juga itu adalah informasi besar. Bagaimana gerakan kaki anak-anak itu juga itu adalah informasi besar dalam mendeteksi misalnya kecemasannya. Bagaimana gerakan tangannya. Hanya wajahnya saja, hanya bahasa tubuh yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan di wajah itu adalah facial ya, dan ekspresi ya, facial dan ekspresi, dan artinya bahasa tubuh yang di wajah. Tapi kalau biasanya begitu orang berhadapan dengan kamera ya pasti
dia buat-buat juga itu kan. Yang tadinya mungkin lagi merana, tapi tiba-tiba ditelepon dengan video call, tiba-tiba tersenyum. Jadi manipulasi perilaku pun juga banyak. Nah itu yang saya maksudkan, terjadi pencangkokan ini. Pencangkokan budaya. Nah, empat ini, saya mau kembali ke sini. Bahwa hari ini, seperti ini posisi saya. Jadi saya yang memantik tadi pertama dengan ini. Saya hanya menyederhanakan layanan bimbingan itu. Katakan sesuatu, ini ada orang bijak, katakan sesuatu apa yang Anda inginkan tanpa mengajari cara melakukannya. Kita ini terlalu banyak mengajari orang cara ya, karena kita memandang ente mungkin seseorang itu tidak mampu melakukannya. Padahal niscaya kita akan memperoleh keajaiban pada orang itu, pada anak itu, pada siswa kita. Misalnya kalau ada anak terlambat masuk sekolah, apa yang kita katakan? Tidak beranikah kita mengatakan, besok saya berharap sungguh-sungguh Anda tidak terlambat. Itu aja, katakan sesuatu apa yang diinginkan pada anak itu. Tahu saya diajari, kalau jam 8 tidur ki, pasang ki beker, kemudian itu cepat-cepat ki mandi, berangkat cepat ke sekolah. Terlalu banyak kita mengajari cara pada orang, padahal masing-masing orang itu tidak ada satu cara yang tepat untuk semua orang. Masing-masing orang punya persoalan, masing-masing orang punya habitual atau kebiasaan-kebiasaan di rumahnya, di keluarganya. Tapi terlalu banyak kita mengajari cara, sehingga kita tidak pernah menemukan keajaiban pada siswa itu. Katakan itu. Tiba-tiba anak tidak terlambat. Kita bisa belajar. Kenapa Anda tidak terlambat? Tanyakan. Boleh jadi yang dikemukakan itu adalah sesuatu yang belum pernah kita pikirkan. Cara itu dia tempuh, tapi tidak terlambat. Oh, saya tidak terlambat Pak, karena saya tidur di masjid dekat dekat masjid, dekat sekolah. Itu boleh jadi mungkin pilihannya kan. Tapi kan tidak mungkin guru BK mengatakan cara itu. Pernahkah kita melihat bahasa, oke, supaya tidak terlambat, Anda nginap di masjid dekat? Kan tidak pernah ada itu kan? Tapi mungkin cara itu yang dipilih anak, sesuai dengan kondisinya. Ini, demikian juga hari ini, saya tidak akan mau mengajarkan cara, cuma saya hanya mau mendengar, adakah suatu cara yang ibu lakukan, bapak lakukan, sekaitan dengan persoalan ini. Sebelum saya lanjut membicarakan tentang nilai-nilai itu, tidak harus bertanya, tapi memukakan pengalaman, praktek sukses kita di sekolah atau praktek gagal. Ya kan, jangan malu kita menyampaikan kegagalan, karena kegagalan yang tidak dikomunikasikan tidak akan pernah kita menemukan solusi untuk mengatasinya. Siapa? Silakan.